أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلى الله على محمد الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه يستسنون بسنته ويهتدون بهداه القويم. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita puji Allah, dengan izinnya kita bisa jumpa di rumahnya yang mulia ini, membicarakan tentang agama kita. InsyaAllah kita telusuri ayat-ayat Allah, juga hadis-hadis Rasulnya. Semoga dengan begitu Allah turunkan hidayahnya kepada kita semua. Kita faham apa yang dibicarakan untuk diamalkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara seiman, kalau Anda mau jujur melihat apa yang terjadi pada diri umat Islam hari ini, di sini atau dimanapun, mereka mengalami krisis kepribadian Islami. As-shakhsiyatul Islamiyah, kepribadian Islami. Kepribadian itu kan karakter, akhlakiyah. Akhlak yang asasi dalam Islam itu mengacu ke surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Surat Al-Mujadilah itu surat 58. Kalau bilang Mujadilah nyarinya susah. 58. Surat 58. Surat 58 ayat 22. Ya Allah, menurunkan ayat ini sebagai penetapan kepribadian atau karakter kita. Ya, kita baca pelan-pelan. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan kamu dapatkan atau kamu tidak akan ketemu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu, yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Ya, jadi kamu tidak akan ketemu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang itu orang paling tidak
susah-susah gampang gitu. Ya. Maka la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'uhum, walaupun itu bapaknya. Jadi yang kafir itu bapaknya, kita tidak boleh menjalin kasih sayang sampai begitu. Itu kepribadian, itu karakter. Au abna'uhum, atau anaknya, au ikhwanahum, atau saudaranya, au ashiratahum, atau itu sanak familinya. Jadi si kafir itu jangankan orang lain, orang tua kita, anak kita, istri kita, saudara kita, kalau kafir putus hubungan. Nabi Nuh putus hubungan dengan anaknya. Nabi Nuh dan Nabi Lut putus hubungan dengan istrinya, istri-istrinya. Nabi Ibrahim putus hubungan dengan bapaknya. Nabi Muhammad putus hubungan dengan pamannya, paman-pamannya. Abu Lahab itu pamannya. Sampai ketika anak Abu Lahab yang laki-laki itu kan sepupunya Ali, mau dinikahkan dengan Ali, Rasul larang. Bukan Rasul melarang poligami Ali terhadap Fatimah, tetapi Rasul bilang tidak mungkin anak Rasulullah itu dimadu dengan anaknya musuh Allah. Itu kepribadian. Nah, maka Anda baca terusnya, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu. Orang-orang yang begitu, yang tidak menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, walaupun itu ayahnya, anaknya, saudaranya atau familinya, maka Allah tuliskan dalam hatinya iman. Ya, jadi disetempel tuh hati, keceplok iman. Begitu. Dan iman itu dikuatkan Allah dengan rohnya, dengan kekuatan Allah. Nah, itu yang kita nggak miliki begitu. Catat, berbaca sampai akhir ayat ya. Di tahun 70 terbit sebuah buku dari Rabitah Alam Islami. Rabitah Alam Islam itu berpusat di Makkah. Ketuanya waktu itu Syekh Amir Syakib Arsalan. Pernah tahun 79 datang ke Jakarta. Dialah orang yang memberi nama kepada Presiden Soeharto waktu itu. Dia memberi nama Muhammad di depan Soeharto. Maka Soeharto menjadi bernama Muhammad Soeharto. Kalau nggak Soeharto doang, yang malaikat bingung bacanya gitu. Oke, jadi nama Soeharto itu sangat nusantara. Gitu. Halo,
Ngerti ya? Kalau Muhammad itu sangat Islam gitu. Orang benci sama dengan nama-nama yang bau-bau Islam gitu. Nanti kita ngomong belakangan. Amir Syakib Arsalan itu menerbitkan buku judulnya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa umat yang selain mereka maju? Buku ini berdasarkan pertanyaan seorang imam masjid dari Kutai, Kalimantan. Imam masjid itu bernama Ustadz Basuni Ajiz. Ustadz Basuni kirim surat ke Rashid Ridho di Mesir. Rashid Ridho ini guru besar, Syekh di Al-Azhar, Kairo, bersama Muhammad Abduh. Kedua mereka itu menyusun tafsir Al-Manar. Maka Basuni Aziz kirim surat ke mereka dengan pertanyaan yang sama. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa umat selain mereka maju? Surat itu oleh Rashid Ridho dikirim ke Rabitah Alam Islami, dijawab oleh Syekh Amir Syakib Arsalan dengan bentuk sebuah buku. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa umat selain mereka maju? Di antara jawaban Syekh Amir Syakib Arsalan atas pertanyaan ini bahwa mundurnya umat Islam dalam kehidupan dunia ini, siapa yang tahu? Halo? Karena mereka meninggalkan agamanya. Sementara umat selain mereka maju karena mereka meninggalkan agamanya. Yang dimaksudkan dengan selain Muslim itu adalah Yahudi, Nasrani. Mereka maju karena mereka meninggalkan agamanya. Mereka tinggalkan agamanya, mereka melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Itulah mengapa seorang abang saya, juga sekaligus guru, itu Bang Iman, Insinyur Imaduddin Abdurrahim, Doktor Insinyur Imaduddin Abdurrahim, MSc. Kenal kan ya? Itu dia bilang orang Jepang itu orang-orang saleh, orang Korea itu orang-orang saleh. Debat sama saya waktu saya antar dia pulang ke pasar Minggu. Saya bilang nggak bisa bang, soleh itu kan terikat dengan iman. Makanya Allah tidak pernah memisahkan alladzina amanu wa amilus shalihat, gitu kan gitu. Kata Bang Imad Sulaiman, aku ini dokter loh, kamu itu S2 aja nggak sampai katanya. Aduh. Jadi ngelawan abang begini kan repot kita. Tapi maksudnya saleh itu karena mereka melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Mereka disiplin dalam waktu, mereka rajin bekerja, ya, mereka menekuni penelitian dan pengembangan laboratorium. Jadi kalau mereka tampil maju, sementara umat Islam meninggalkan semua itu.
Litbang ada di dunia Islam, tapi arti litbang di dunia Islam itu sulit berkembang, kan begitu. Biaya penelitiannya nggak ada. Apa yang kita teliti? Jadi penyebab kemunduran umat Islam karena kita meninggalkan agama kita, mengambil agama mereka. Sementara mereka menjadi maju karena mereka tinggalkan agama mereka dan mereka mengembangkan ya ajaran Islam. Yang punya wal asri kita, halo, yang melaksanakan wal asri mereka, kan lucu gitu. Oke. Padahal Islam ini agama yang harus dibanggakan, bukan disembunyikan, sehingga dia menjadi kepribadian kita. Arti kepribadian itu ketika kita tampil di gelanggang, tutur sapa kita, tutur sapa yang Islami, sikap perilaku atau karakter kita, akhlakiyah yang kita miliki adalah akhlak Islami. Tindak tanduk perbuatan kita adalah tindak tanduk Islami. Sehingga begitu orang melihat kita, orang melihat Islam dalam diri kita, tidak samar gitu. Kehilangan kepribadian itu karena kita membuang agama kita, mengambil ajaran orang lain gitu. Kita tidak melepaskan Islam, kita masih orang Islam dan beriman, tapi dalam tata cara menata hidup ini kita pakai cara orang lain gitu. Bukan Islam. Begitu. Bagaimana Anda bisa mengerti kalau Anda masuk pasar, ya, hampir semua pedagang-pedagang di pasar itu Pak Haji. Itu dengan bebasnya saudara kita Pak Haji ini menjual beras, itu mengoplos beras KW1 dengan KW2 dijual dengan harga KW1. Beras yang sudah kuning dicuci dengan pemutih, dijual dengan harga bagus gitu. Kenapa kita hanya untuk mencari untung, kita menipu orang lain? Di mana kepribadian kita itu? Tukang ikan itu diformalin, insangnya dikasih pemerah supaya kelihatan kayaknya ikan segar gitu. Padahal kalau ikan tongkol, lidah ente melepuh, gatal setengah mati. Kenapa daging babi dengan daging sapi karena lagi mahal begini dioplos juga jadi bakso? Maka ibu-ibu berhenti makan bakso, tahu? Kenapa? Dan itu umat Islam punya kelakuan. Kenapa timbangan selalu kurang? Kita nggak pernah menemukan timbangan gula apa semua yang pas. Begitu banyak aspek muamalat ini di mana Islam tidak ikut bicara di dalamnya. Padahal pelaku-pelaku ekonomi itu orang Islam. Kenapa kalau memenangkan tender satu proyek harus nyogok dulu? Dan sekarang untuk ngantri haji, kalau Anda mendaftar haji sekarang, itu berangkatnya nanti tahun 2032, 17 tahun ngantri. Tapi kalau Anda bisa bayar 15 juta lagi gitu, Anda bisa berangkat sekarang atau besok.
Kenapa sistemnya jadi begini? Di ONH Plus, ONH khusus, itu ngantrinya 6 tahun. Halo, jadi kalau Anda daftar sekarang, berarti tahun 2021 baru berangkat. 6 tahun lagi. Tapi kalau Anda beli paket yang $15.000, itu langsung berangkat besok. Halo, $15.000. Karena ONH khusus itu kan 9 ribuan, 9.500 yang umum gitu. Kalau 15.000 langsung berangkat. Kok bisa gitu? Masuk di sekolah Al-Azhar itu puluhan juta baru Anda bisa masuk. Jadi akhirnya kualitas pendidikan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang berduit. Nah, mereka yang nggak punya uang, gimana? Kenapa dunia pendidikan kita menjadi kapitalisme kayak begitu? Halo? Pikirkan itu. Orang menjadi terperangah, gitu. Sekolah di Turki sekarang ini dari TK sampai universitas gratis. Turki baru aja muncul. Kita sudah 70 tahun merdeka, udah kakek-kakek, tahu nggak lo? Masih manjat pinang, gila. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih makan kerupuk. Udah kakek-kakek masih makan kerupuk. Korea itu ulang tahun kemerdekaannya 15 Agustus. Sama, beda 2 hari sama Indonesia. Tapi Anda lihat mereka merayakan kemerdekaannya, nggak ada hura-hura. Jokowi menggelontorkan uang untuk bikin tenda dan segala macam penerimaan basa-basi perayaan kemerdekaan 11,8 miliar. Belum gapura, bendera segala macam, tetek bengek itu, lampu kelap-kelip begini begitu. Halo, mau ngapain? Coba, itu ke arti kemerdekaan? Kan bukan begitu. Masih lompat karung, tahu loh. Iya kan? Masya Allah, ini kita terjebak dalam kebodohan yang luar biasa. Kenapa kita menghambur-hamburkan energi, uang, dan segala macam untuk hal-hal yang nggak ada gunanya? Nggak ada gunanya sama sekali. Begitu Erdogan memerintahkan seluruh negeri sholat subuh berjamaah, Anda lihat di Turki sekarang itu subuh itu seperti Jumat. Berkah itu turun. Dan Turki beranjak menjadi negeri IT terkuat di dunia. Sebentar lagi, tahun 2023. Dan Turki akan tampil menjadi negara dengan industri militer terkuat sesudah Amerika dan Israel. Jadi Amerika mikir ini, bahaya nih Turki ini. Itu fenomena. Terus Indonesia, Allahu Akbar. Kendati kita sudah beragama Islam, sudah merasa sebagai orang Islam, tapi kita tidak pernah berhenti meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Betul? Ya. Hidayahi kami siratal mustaqim, ya Allah. Siratal mustaqim itu kan tafsirnya adalah al-Islam. Artinya, tunjuki kami ya Allah al-Islam,
supaya kami lakoni hidup ini dengan Islam, begitu. Melakoni hidup dengan Islam itu supaya kami memiliki kepribadian Islami, tutur sapa, sikap perilaku dan tindak tanduk kami Islami. Itu maksud permintaan kita. Maka setiap hari kita minta supaya terjadi reformasi terus menerus dalam diri kita dari jahiliyah kepada Islam, begitu. Dan Allah kemudian menjawab, lihat surat Al-An'am 153. Waktu Rasulullah mau baca ayat ini, surat Al-An'am itu surat ke-6 ayat 153. Waktu Rasul mau membaca ayat ini, Rasul menggambar di atas pasir. Rasul menggambar di atas pasir seperti itu. Pertama, Rasul membuat sebuah garis lurus. Di samping kanan garis lurus itu ada garis yang lengkung-lengkung. Sebelah kiri garis lurus itu ada garis-garis yang berpotong-potongan. Kemudian dengan tongkatnya beliau menunjuk, wa anna hadza sirati mustaqiman. Membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, sambil menunjuk garis lurus itu. Ketika mengucapkan fattabi'uhu, maka ikutilah, beliau ketok-ketok garis lurus itu dengan tongkatnya. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini saja, begitu. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan yang ini maupun jalan yang ini. Ternyata jalan ini, ya para ulama mentafsiri, itu jalannya ini jalannya itu. Jangan ikuti. Jalan yang ini maupun jalan yang itu. Fatafarraqa bikum an sabili, nanti mencerai-beraikan kamu, menyesatkan kamu dari jalannya, jalan Allah. Nah, Bapak Ibu garis bawahi kalimat sirati. Huruf ya sesudah huruf ta itu artinya aku, maka sirati artinya jalanku, jalan Allah. Jadi Islam ini adalah jalan Allah, maka ikutilah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain itu. Perintah dan larangan sekaligus. Fattabi'uhu, huruf fa-nya itu menunjukkan kalimat imperatif, fi'il amar, perintah, komando keras, ikuti Islam saja. Masih nggak ngerti juga. Jangan ikuti jalan yang lain itu, karena jalan lain itu menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Baru Allah tutup dengan indah sekali. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian ini wasiatku kepadamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi mengikuti Islam saja, tidak melirik mengikuti jalan-jalan yang lain, itu adalah wasiat dari Allah supaya kita memiliki komitmen dan konsistensi berislam. Kita memiliki Islam yang konsis dan komit, begitu. Konsekuen dengan Islam, nggak malu. Maka kepribadian Islami itu adalah konsis dan komit dengan Islam. Bentuknya itu yang disebut dengan takwa. Jadi ketakwaan itu adalah orang-orang yang beriman dan konsis serta komit dengan Islam, tidak mencela-mencela. Gitu. Nah, ketakwaan atau konsistensi dan komitmen kita itu jadi luntur karena dua jalan yang di kanan dan di kiri itu memerangi kita untuk terciptanya manusia-manusia muslim yang menjadi cabang atau kaki tangan mereka. Karena waktu Snok Hurguronye diutus oleh Ratu Juliana menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda di sini, di Indonesia, itu Snok sebelum datang ke Betawi, Batavia, dia mampir dulu di Berlin, di Jerman, menemui guru besarnya dalam bidang Islamologi, Profesor Dr. Goldziher, meminta nasihat, kiat apa yang harus saya pakai di Hindia Belanda dalam rangka meruntuhkan Islam. Maka Goldziher masuk ke kamarnya, mengambil sebuah mata kapak kampak. Ini, bawa senjatamu ini ke Indonesia. Dia bimbing Snok Hurguronye keluar ke taman belakang. Ada pohon besar di taman belakang itu. Kata Goldziher, umpama pohon itu adalah umat Islam Indonesia, senjatamu hanya sebuah mata kapak ini. Bagaimana kamu akan meruntuhkan pohon besar itu? Kata Snok Hurguronye, ya susah dong Prof. Ya, dengan mata kapak, pohon gede begitu, kapan selesainya? Nah itulah, pakai akal sedikit, kata Goldziher. Dengan mata kampak itu, Anda cukup memotong cabang pohon itu, satu aja. Setelah putus cabang itu, pasangkan ke sini. Jadi nggak akan kapak. Kira-kira roboh nggak tuh pohon? Roboh. Maka itu yang sedang diperbuat oleh kafir-kafir ini, menciptakan cabang-cabang pohon di seluruh umat Islam. Cabang pohon itu namanya ya kaum liberalis, betul? Sekarang memimpin NU. Halo, kaum cabang itu namanya pluralis. Sekarang memimpin Muhammadiyah. Anda harus berani bilang, jangan takut. Ya.
menciptakan cabang yang namanya Syiah, Ahmadiyah, belum aliran-aliran sesat yang lain, perdukunan dan segala macam, sampai ke Imam Mahdi yang ditangkap di Makkah kemarin itu. Dari Medan pula itu kawan, bukan? Apa pula? Imam Mahdi dari Medan. Bingung juga. Macam-macam lah orang-orang itu. Nah itu. Jadi kalau Anda lihat ada umat Islam yang ngomong nyeleneh kayak ulil absar gitu, cabang. Masdar Masudi, cabang. Harus tahu itu. Itu program global. Menghancurkan Islam itu nggak mungkin dari luar. Harus dari dalam. Sejak lama itu sudah terjadi. Ya. Nah, maka bila konsistensi dan komitmen keislaman kita longgar, ya habis kita dimakan. Gitu. Baik. Secara global, Yahudi melepaskan program yang namanya NOS, Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia baru. Dalam bahasa Novus Ordo Seclorum itu Anda bisa baca di uang $1 Amerika. Itu ada gambar piramid yang dengan mata Dajjal di sana. Ya, jadi mereka itu bikin simbol-simbol untuk bagaimana menguasai dunia ini. Nah, program NOS ini adalah berisi seluruh dunia harus berdemokrasi. Maka demokrasi itu adalah bagian dari program NOS, tatanan dunia baru. Kesetaraan gender, agar perempuan itu menuntut supaya setara dengan laki-laki. Islam menghargai perempuan, tidak disepelekan sebagai manusia nomor 2, begitu enggak. Setara perempuan dengan laki-laki, tapi Islam membedakan pada kodratnya gitu. Maka kodrat perempuan itu mengurus rumah, bukan di jalanan gitu, atau ikut berperang. Anda lihat itu Kowat, Korps Wanita Angkatan Darat Amerika yang diterjunkan ke Dahran. Di Dahran itu ada 20.000 tentara Amerika yang menjaga keamanan Teluk. Yang terjadi apa? Kowat-kowat itu diperkosa oleh temannya. Ya, orang berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ketemu perempuan, yang ada di situ cuma temannya. Ya udah dipakai. Akibatnya karena itu menjadi krisis dan heboh di Amerika, Saudi Arabia mendapatkan tugas untuk ngempanin 20.000 pasukan Amerika itu dengan mendatangkan pelacur-pelacur dari Thailand ke Dahran. Itu yang membuat Osama bin Laden marah-marah. Negerinya jadi kotor dengan pelacuran itu oleh tentara Amerika. Kenapa harus begitu? Jadi orang-orang Arab ini kadang-kadang kita lihat gamisnya, tangannya ada tasbih, ya, sorbannya, di sini dimancungin gitu, kalau lagi sholat gini mancungin sorban terus. Tapi musim haji sekarang ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu, pada gentayangan tuh Arab-Arab ke Inggris, ya, ke Eropa, Bermuda, Las Vegas, sampai ke Cipanas. Nah, lihat sendiri, Anda lihat sendiri, itu seperti binatang. Ya Allah. Teman aneh yang murid lah yang jaga perumahan di Cipanas itu tidak cukup satu perempuan, 5 sekali dia pakai.
Itu kan onta itu kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kayak begitu. Kalau di negerinya, perempuan-perempuan mereka tuh subhanallah, cantik-cantik, tinggi-tinggi, sintal-sintal, bagus-bagus, pakai cadar. Begitu turun di Singapura, dia lepas cadarnya, dia lepas tuh abayanya, satu strip di sini. Itu Marilyn Monroe kalah, habis itu. Jadi mereka hanya di negeri aja, di luar negerinya mereka bermaksiat. Kenapa begitu? Karena memang tidak tahan. Ibu-ibu berpakaian kayak lemper begini kan panas, ya nggak? Kayak lemper, bungkus ini, bungkus itu. Padahal Allah lindungi mereka dengan pakaian itu jaminannya surga itu. Jangan dibuka. Tapi nggak tahan. Seorang artis yang sudah berjilbab karena harus ikut perlombaan kecantikan lepas. Coba bayangkan aja, komitmennya di mana? Habis. Karena memang dunia ini sangat menggoda. Oke. Jadi ada demokrasi, ada hak asasi manusia, ada kesetaraan gender, ada kearifan lokal yang cikal bakal menjadi Islam Nusantara itu. Begitu. Maka memang Allah katakan di surat Al-Maidah 82 itu, la tajidanna asadan nasi lilladzina amanu la tajidanna adawata lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Tidak akan kamu dapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu Yahudi dan orang-orang musyrik. Harus tahu itu. Jadi Allah sudah nyatakan yang paling keras memusuhi orang beriman itu yaitu Yahudi dan orang-orang musyrik. Yang namanya musyrik itu Hindu, Buddha, Shinto, Tao, ya, ajaran kebatinan, klenik, kejawen, itu syirik. Itu keras memusuhi Islam. Maka di sini bersama liberal itu mewacanakan tentang Islam Nusantara karena dianggap Islam itu agama impor dari Arab, baunya terlalu Arab tuh Islam, ya. Sampai salam saja itu banyak pejabat kita nggak pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kayaknya benar gitu. Halo, Om Swastiatu, Om Santi Santi Om Bapak lu. Iya, Insya Allah. Ini salam aja nggak pede. Dulu Rasulullah ketika disalami sabahul khair ya Rasulullah, selamat pagi wahai Rasulullah, Rasul bilang apa? La, tidak. Nahnu fi khairis salam, kami punya salam yang lebih baik. Faqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan selamat pagi, selamat sore gitu. Itu bahasa orang lain, bukan salam kita. Coba anda perhatikan ya kelemahan kita tuh ya. Kalender itu anda lihat nama-nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu nama-nama Islam. Hari Sabat, ya, hari ibadahnya orang-orang Yahudi. Itu dengan
dengan perjanjian itu hari Sabat itu. An-Nisa 154 itu penetapan hari Sabat buat Yahudi itu. Dan itu berlaku bagi Yahudi dan Nasrani. Gitu. Nasrani pindah ke hari Minggu. Padahal bahasa Minggu ini kan mestinya Ahad gitu. Jadi mestinya kalender kita tuh Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Bukan Minggu. Kok nyelip ada satu hari namanya Minggu? Anda tahu nggak? Minggu itu berasal dari Panglima Laskar Kristus yang meratakan 600 masjid di Andalusia. Ya. Namanya Franciscus Santo Domingo. Ah, itu dia. Ya kalau Anda bilang minggu-minggu itu menghormati Panglima Laskar Kristus. Kan luar biasa. Sempat-sempatnya mereka nyisipin itu satu nama hari itu. Dan kita terima tanpa merasa salah. Dulu hari Ahad itu namanya hari pekan, hari pasar. Makanya kalau kita janjian pekan depan aja deh gitu. Jadi bukan minggu depan. Halo, ini ngoreksi di cara berbahasa kita karena kita terpengaruh oleh faham-faham mereka. Nah, bau-bau Arab ini nggak disukai oleh kaum liberal, pluralis, dan juga kejawen gitu. Maka qiraat Al-Quran pun harus didandang gulain gitu. Ya, langgamnya, langgam Jawa gitu. Supaya nggak bau-bau Arab banget gitu. Padahal orang tidak sadar 80% bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Halo, apa mau ditukar semua jadi bahasa Nusantara? Kalau Allah, bahasa Nusantaranya apa? Gak ada. Yang cocok Gusti. Gitu. Ya Gusti Allah, gitu, pakai Allah. Nah iya, capek. Nah, saudara-saudaraku, jadi insya Allah Kristen menebar faham yang namanya sekularisme. Dengar baik-baik. Sekularisme ini bermula dari protesnya Martin Luther terhadap gereja Romawi. Karena gereja Romawi mengungkung semua aspek-aspek kehidupan dengan doktrin-doktrin gereja. Artinya aspek-aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan pertahanan itu harus tunduk pada doktrin gereja. Sampai gereja mengeluarkan ultimatum, yang menentang gereja sama artinya menentang Tuhan. Dua ilmuwan, Kopernikus dan Galilea, ya, temuan mereka secara ilmiah bahwa bumi ini bulat. Diumumkan temuan ilmiahnya itu, sementara gereja menganggap bumi ini datar. Jadi kedua ilmuwan itu dianggap menentang gereja. Kedua mereka dibakar hidup-hidup oleh gereja. Itu sejarah gereja yang kelam. Maka Martin Luther protes, membebaskan aspek-aspek kehidupan dari kungkungan agama. Itu yang namanya sekularisme. Jadi sekularisme itu faham yang menata hidup tanpa mengikut sertakan agama. Syekh Muhammad Qutb dari Mesir bilang, al-ilmaniyah, sekularisme, iqamatul hayati bi ghairi asasi minad din. Sekularisme itu menata kehidupan tanpa asas agama. Agama nggak usah ikut campur dalam urusan sosial. Ya, makanya dalam demokrasi agama jangan ikut-ikut.
mau terpilih jadi gubernur itu Ahok kek, ya siapa kek, diterima aja, gitu. Ya. Malah Ahok itu hafal itu surat Al-Maidah 51. Orang Islam ya, orang Islam itu dikit-dikit Al-Maidah 51, Al-Maidah 51. Jangan kamu pilih orang-orang kafir menjadi pemimpin itu kan gitu. Hafal dia. Nah, karena demokrasi itu Anda lihat gubernur DKI, sekitar presiden, semua Nasrani, ada komunis, ada liberal, ada Syiah. Di Kalimantan itu 3 gubernurnya Nasrani. Di Maluku Utara itu dari 10 kabupaten, 3 kabupaten itu bupatinya Nasrani. Karena demokrasi. Oh, luar biasa. Selidik punya selidik, ternyata sekularisme ini berakar dari faham materialisme. Materialisme itu dedengkotnya, penggagasnya adalah Karl Marx, kemudian terkenal dengan nama Marxisme. Gitu. Salah satu ajaran Marx itu namanya mentality revolution, diterjemahkan menjadi revolusi mental. Siapa yang bawa kemari? Halo? Ngomong loh. Siapa yang bawa revolusi mental ke Indonesia? Takut ya? Ya Om Joko. Jokowi berkilah bahwa revolusi mental yang dia bawa itu untuk melakukan reformasi birokrasi. Setuju? Merevolusi mentalitas korup menjadi mentalitas jujur. Setuju? Tapi aslinya revolusi mental menurut Marx adalah revolusi atau penjungkir balikan pemahaman manusia agar dirinya terbebas dari kungkungan agama. Itu sebenarnya revolusi mental. Membebaskan manusia dari pengaruh agama. Jadi kalau Anda mentalitasmu masih ada agama, Anda belum berevolusi. Ya. Ayo, nggak sederhana. Pantas kemudian kok kita lihat PKI berkibar lagi tuh belakangan ini. Di Pamekasan 70 tahun kemerdekaan dirayakan dengan simbol-simbol PKI. Surakarta kemarin temu anak-anak PKI seluruh Indonesia dibubarkan oleh FPI gitu. Aparat keamanan kita nggak cekatan gitu, nggak tanggap. Nah, jadi berhadapan dengan ide-ide ini, gagasan-gagasan ini, sedikit banyaknya, selembar demi selembar, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya keislaman kita tergerus ikut dalam percaturan, dalam sistem dan pemahaman yang bukan Islam. Itu yang membuat kita mundur dan kita kemudian kehilangan kepribadian gitu. Maka mengikuti ajaran mereka itu kita tidak melepaskan Islam, karena memang sudah kerjaannya Yahudi itu memerangi. Surat Al-Baqarah 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum ba'da imanikum kafirin.
mereka itu tidak henti-hentinya memelangi kamu. Ya. Tidak berhenti itu artinya selalu. Ya, selalu itu dalam bahasa Inggris itu masuk dalam frequency of adverb. Ya. Kata keterangan yang menggambarkan frekuensi. Kalau bilang never itu artinya 0%, tidak pernah. Kalau bilang sometimes itu persentasenya 50%. Ya, sesekali. Tapi kalau bilang always itu 100%. Selalu. Maka wala yazaluna yuqatilunakum artinya mereka itu selalu memerangi kamu. Dari kemarin, sekarang sampai kiamat yang namanya Yahudi Nasrani itu tidak pernah berhenti memerangi kamu. Perang itu bisa berdarah-darah, pakai senjata, pakai bom, pakai nuklir segala macam. Tapi perang juga bisa tanpa darah. Perang pemikiran, pemahaman, sistem hidup, itu perang juga. Dan di sini kita berhadapan dengan perang yang tanpa darah itu. Habis kita dikerjain. Ya. Dalam dunia dagang kita menganut faham kapitalisme dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya itu kapitalis. Dalam sistem kapitalis ini riba dihalalkan. Gitu. Ibu-ibu pengajian itu jualan busana muslimah. Maaf nih ibu-ibu, ini ngomong terus terang biar terang terus. Kalau bayar kontan harganya 200. Tapi kalau 3 kali bayar harganya menjadi 250 gitu. Yang 50 tuh apaan? Ngomong. Itu riba yang dalam bahasa keuangan disebut cost of money. Ongkos uang. Ongkos uang itu namanya interest. Interest itu kan artinya menarik. Ditukar ke dalam bahasa Indonesia menjadi bunga. Bahasa Islam bilang itu riba. Bahasa sehari-hari kita bilang rente gitu. Dan hebat ibu, bapak, rentenir terbesar di negeri ini. Anda tahu namanya siapa? Kementerian Agama. Itu rentenir terbesar di Indonesia. Anda bayangkan, supaya saya gambarkan. Kalau antrian jamaah haji itu sampai 2032, ya, maka sekarang ini sudah terhimpun orang yang mengantri kira-kira 3 juta orang dalam daftar tunggu. Setiap orang sudah menyetor 25 juta rupiah. Maka uang yang terhimpun di rekening Kementerian Agama, bukan di rekening Menteri Agama, itu 75 triliun. Halo? Disimpan di berbagai bank. Ya, itu bunga rata-ratanya 6% setahun. Maka 6% kali 75, 6 kali 7 4,2, 4,5 triliun setiap tahun bunganya. Kemana tuh duit? Halo? Kagak jelas.
Ya Allah, hebat nggak? Kementerian Agama kemudian berubah menjadi travel bureau terbesar di dunia. Karena sekali memberangkatkan haji itu 200.000 orang, belum lagi umroh setiap tahun itu sekitar 60.000. Jadi 260.000 dibawa kekuasaan menteri. Pantas ya, Kementerian Agama itu menjadi regulator, pembuat peraturan tentang haji dan umroh. Dia juga operator yang melaksanakan haji dan umroh, ya kan? Dan dia juga menjadi inspektor pengawas. Jadi kalau ada penyimpangan di dalam situ, siapa yang tahu? Maka ketika Komisi 8 DPR melakukan angket untuk memindahkan operasional haji dan umroh itu ke tangan BLU, Badan Layanan Umum, di bawah Presiden, tidak berhasil karena orang-orang Komisi 8 itu semua kena oli, licin aja udah. Allah, hebat permainan sampai sekarang nggak bisa dirubah. Sudah 2 Menteri Agama yang masuk bui, sebentar lagi ini 1 lagi nih kan. Coba Anda bayangkan, gimana orang berkecimpung dalam bidang agama kok gitu. Jadi itu sistem Yahudi, kita kena semua. Ya makanya saya bilang selembar demi selembar, ya sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, ya kita ikuti mereka. Sampai dalam hadis lain Rasul bilang, sampai mereka setubuhi perempuannya di jalanan, kalian ikut juga. Qalu al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Maka qala faman, berkata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan dia? Jadi ngikutin mereka ini segala hal. Itu rumah-rumah hiburan lucu di Bekasi ini. Orang bikin gereja diprotes, betul nggak sih? Betul. Kemarin tuh rame tuh gereja Santa Clara yang di Taman Wisma Asri, protes. Tapi kalau gereja itu kan, yang masuk gereja kan cuma orang Kristen. Ada orang Islam masuk gereja nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau rumah-rumah hiburan, halo, yang banyak di situ orang Kristen apa orang Islam? Orang Islam. Kok rumah hiburan nggak diprotes? Halo? Padahal di rumah hiburan itu, ya Allah. Contoh di Mangga Besar, itu 4 lantai diskotik. Lantai 1, 2 itu tempat disko, orang joget-joget dan dansi. Kalau sudah capek dan dansi, naik ke lantai 3 untuk dipijat. Pijatnya namanya pijat susi, pakai sa, susi. Ya, Anda nggak mau nerangin apa tuh pijat susi? Ya, George tahu. Yang jelas yang memijat itu tanpa busana. Ya. Nah, kalau sudah dipijat di lantai 3 itu harus naik ke lantai 4. Kata JK, lebih cepat, lebih baik. Kata SBY, lanjutkan. Itu. Nah, bagaimana orang Islam bisa masuk ke tempat-tempat begitu? Pertanyaannya, Islamnya ditaruh di mana? Jawabnya, diparkir bersama mobilnya.
Jadi mau masuk situ Islam, lo di sini dulu ya, ada yang mau masuk. Ya dia masuk ke situ tanpa nilai. Kalau dia mati di dalam situ, kira-kira mati dalam Islam atau mati sedang bermaksiat? Kenapa tempat-tempat begitu nggak dilarang? Kenapa nggak diprotes? Justru banyak orang Islam yang masuk ke sana, rusak. Ada lurah di mana tuh? Minum pil biru. Tahu pil biru? Biar kuat gitu. Terus untuk ngetes pil biru itu, dia pergi ke rumah hiburan. Ya Allah, sedang ngetes begitu, mendingan mati. Ya Allah Akbar. Nah loh, itu kan hebat, mati di atas perut pelacur. Coba Pak Haji tuh lurah gila. Aduh, Majalengka tuh ya, di Majalengka kejadian. Astagfirullah, coba bayangkan aja. Kenapa tempat-tempat hiburan itu nggak diprotes? Jadi mestinya itu yang diprotes. Oke. Nah itulah kehidupan yang sekuler itu, melepaskan ikatan-ikatan Islam dari diri kita sehingga kita bebas bermaksiat. Nah, karena itu resep yang Allah tawarkan kepada kita ya, untuk bisa mendapatkan kepribadian Islam itu, maka kita harus punya as-sabat wal istiqamah fil Islam, berteguh hati dan taat asas dalam berislam, tidak mencela-mencela gitu. Karena memang program peperangannya orang kafir itu supaya kita murtad dari Islam. Murtad itu mengikuti sebagian ajaran orang kafir. Ya, surat Muhammad surat 47 ayat 25-26. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang yang murtad itu mundur imannya. Jadi orang murtad itu karena mengalami kemunduran iman. Iman mengalami degradasi. Kenapa mundur imannya? Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Setan telah mengecohnya dan memanjangkan angan-angannya. Setan itu bisa jin, bisa manusia. Nah kalau manusia itu ya mengecoh itu dengan memberikan angan-angan. Dia kasih amplop isinya $200.000 gitu. Ya, maka berhadapan dengan $200.000, sekarang kursnya sudah 14.000 $1. Kalau 200.000 itu berarti 2,8 ya, 2,8 miliar. Berhadapan dengan uang 2,8 miliar, kira-kira Islamnya masih teguh atau goncang? Halo? Jangan ngantar di sini dong. Gua kan pejabat negara. Antarnya di rumah aja gitu. Gitu. Nah, karena kalau transfer kebaca gitu, nggak boleh. Antar ke rumah, dikasih sopir kayak gitu. Pintar tuh mereka. Di gedung DPR itu tempat suap menyuap itu di WC. Karena di WC nggak ada CCTV kan. Halo? Jadi transaksi segala macam itu di WC.
Supaya Anda tahu nih, biar clear gitu. Jadi saling menyerahkan ini itu di WC. Sebab kalau di ruangan-ruangan itu ada CCTV kebaca gitu. Mainnya di WC. Ya, gawat. Oke. Mundur imannya dan memanjangkan angan-angannya tentang dunia. Allah udah ini ambil, ini rezeki gitu. Suap dibilang rezeki, jadi iya juga ya rezeki ya gitu kali gitu. Ambil gitu, itu kita runtuhkan keislaman kita. Kalau sudah begitu, karena ingin mengejar dunia ini, maka zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah, ayat 26 tuh. Sanuti'ukum fi ba'dil amri. Yang demikian itu karena mereka berkata kepada orang-orang yang membenci apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Jadi si iman yang mundur ini berkata kepada Yahudi dan Nasrani, sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami ikuti kamu pada sebahagian ajaran kamu. Itu murtad. Jadi tidak usah semua. Artinya tidak usah kita tinggalkan agama kita, mengikuti ya beberapa aspek saja dari ajaran kafir itu kita sudah dianggap murtad oleh Allah. Ya, coba lihat acara-acara pernikahan gitu, anak-anak kita giliran melamar pakai adat, giliran akad nikah pakai Islam, gitu kan? Ada khutbah nikah, ada ijab qabul, ada saksi, ada wali, gitu. Pakai Islam. Tapi begitu pesta, resepsi, pakai barat. Itu pengantin dipajang gitu, ya, senyum-senyum komersial, ada acara tukar cincin gitu, ya, ada acara potong kue pengantin. Waktu motong kue pengantin tuh sayup-sayup dari belakang ada organ tunggal tuh bunyinya ten 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 ten, persis di gereja, tahu nggak lo? Ini orang Islam bagaimana? Terus ajaran apa yang sedang dia pakai gitu? Kenapa kita nggak bangga dengan acara kita? Wah, begitu banyak ya ajaran mereka itu yang dipakai oleh umat Islam. Nah, kehilangan kepribadian itu maka Allah ajarkan kita untuk berteguh hati dan istiqomah. Ayat Al-Anfal 45 dan 46. Al-Anfal itu ayat surat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kalau datang pasukan musuh kepadamu, maka berteguh hatilah kamu. Itu as-sabat, fasbutu. Ya. Musuh itu datang memerangi, bisa berdarah-darah, bisa dengan pemahaman itu. Yang harus mengemuka dari jiwa kita adalah teguh pendirian, jangan ikut-ikutan apa maunya mereka. Contoh, teguh pendirian itu Buya Hamka. Waktu Buya Hamka mengeluarkan fatwa haramnya Natal, orang Islam menghadiri Natal, apalagi Natal bersama, umat Islam tidak boleh jadi panitia, karena itu masuk dalam wilayah penyembahan kepada Tuhan yang bernama Yesus gitu. Pak Harto nggak senang dengan fatwa MUI itu. Kemudian Pak Harto utus
Menseknek waktu itu Alam Shah, Ratu Prawira Negara, dan Menteri Agama Termizi Tahir untuk menemui Buya Hamka. Buya sedang sakit di RSUP Cipto Mangunkusumo. Begitu lihat ada tamu datang, ditinggiin tuh kursinya. Buya nyender begitu. Assalamualaikum. Buya, waalaikumsalam. Oh, kamu Termizi, kata Buya. Iya Buya, basa-basi. Terus Termizi Tahir bilang, kami diutus Pak Harto minta pada Buya, apa itu fatwa nggak bisa ditawar. Langsung Buya marah, mukanya yang pucat tadi berubah jadi merah. Termizi, kamu kira itu fatwa MUI itu brokat di Tanah Abang bisa ditawar dari 10.000 jadi 7.000? Digituin. Bilang Pak Harto, silakan cabut itu fatwa. Itu kan hanya nomor surat dari fatwa MUI, tapi substansi di dalam fatwa itu tidak pernah bisa dicabut karena itu adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya Rasulullah. Tidak pernah bisa dicabut. Silakan cabut itu surat. Jadi berlaku sampai sekarang. Siapa yang mau cabut ayat Quran sama hadis? Nggak bisa. Itu hebatnya Buya ya. Oh, padahal itu jenderal yang datang tahu sama menteri, Termizi, kau kira ini brokat di Tanah Abang bisa ditawar-tawar? Begitu. Ya, jadi Masya Allah, teguh pendirian. Kalau kita memang benar, mau ngapain? Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu menang. Itu resep. Kita belum berperang udah kalah karena kita terkecoh dengan ulah-ulah mereka itu. Ayat 46-nya Allah minta wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhaka rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatilah Allah serta Rasulnya, jangan kamu berbantah-bantahan satu dengan yang lainnya, karena berbantah-bantahan itu kan menimbulkan friksi, keretakan dalam hati. Ya, beda golongan, beda hati, sama-sama muslim, sama-sama majelis taklim, beda seragam, beda hati. Kok begitu sih? Iya, kita sering melihat itu. Jadi musuh Islam jadi tahu gitu. Maka Allah katakan fatafsalu wa tazhakarihukum. Nanti hilang kekuatanmu dan kamu jadi gentar menghadapi musuh-musuhmu. Ya. Coba lihat tuh kiai dari Wonogiri itu bilang apa? Memang orang suka mengecam FPI sebagai anarkis, ya, brutal. Tapi saya juga malu pada diri saya sendiri. Kok saya tidak seberani FPI dalam menghadang kemungkaran? Gitu. Hebat tuh kiai itu. Terus orang banyak mengecam jamaah tabligh, ya, karena keliling masjid motorin bawa kompor. Ya, betul gak sih? Iya. Tapi saya sendiri malu pada diri saya, kok saya tidak bisa memakmurkan masjid seperti mereka. Jadi setiap golongan dalam Islam ini kan punya kelebihan, juga punya kekurangan, iya. Banyak orang mengecam PKS, katanya itu terusan dari Ikhwanul Muslimin yang Wahabi gitu. Tapi saya malu pada diri saya sendiri, kok saya tidak bisa menjadi kader PKS yang bisa menghadang gagasan-gagasan yang merusak Islam di dalam
sistem demokrasi ini. Betul juga, jadi perlu ada orang-orang kayak PKS gitu. Contohnya misalnya sekarang itu sedang dirancang undang-undang perlindungan umat beragama. Itu Syiah masuk di dalam perlindungan itu. Jalal sudah berkuar-kuar di media sosial bahwa itu gagasan dia, sampai Syiah terlindungi oleh rancangan undang-undang perlindungan umat beragama itu. Bocoran yang kami terima itu bahwa Syiah akan jadi agama ketujuh. Gitu. Semua khutbah ceramah-ceramah Islami itu tidak boleh ada bahasa takfiri, mengkafirkan orang lain. Jadi kalau nanti ada khutbah Anda baca surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, itu nggak boleh diterjemahkan. Sesungguhnya orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, cukup begitu. Tidak boleh ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nanti terjemahkan begitu kena undang-undang dan ente masuk 9 tahun karena mengkafirkan orang lain. Halo, apalagi mengkafirkan Syiah, karena Syiah diakui sebagai agama ketujuh gitu. Begitu. Mubalik, ustadz, kiai diakreditasi, ya, disertifikasi. Hanya yang berlatar pendidikan agama yang boleh jadi ustadz. Kemudian mendapatkan SIM, surat izin mubalik, gitu. Jadi kalau kita nggak dapat SIM, ya nggak boleh ceramah. Udah. Nah, kita datangi Komisi 8, ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, orang PKS. Ustadz, gini. Oh, insya Allah kami fight. Gitu. Coba kalau nggak ada mereka, lolos aja itu nanti. Apa yang Anda bilang, kalau ini sampai lolos jadi undang-undang, rasanya kalian nggak punya muka di hadapan Allah. Nggak main-main ya. Implikasinya besar sekali buat dakwah Islam. Ya, jadi jangan saling membantah karena nanti menimbulkan perpecahan, hilang kekuatan dan kita jadi gentar pada musuh. Maka Allah bilang bersabarlah, sungguh Allah menyertai orang-orang yang sabar. Sabar itu meliputi sabar dalam taat, sabar terhadap maksiat, artinya nggak ikut-ikutan maksiat, dan sabar dalam musibah. Itu sabar yang harus mengemuka dari kepribadian kita. Maka perlu sikap sabat ini, kemudian istiqomah, jaga, ya, komit dan konsis dalam berislam. Insya Allah kita tidak menjadi orang yang pelintat-pelintut, gitu, ya. Nah, maka kalau begitu ya Allah berkati, gitu. Kemarau panjang, persoalan Papua yang kata para pengamat itu lambat atau cepat Papua bakal lepas dari Indonesia. Anda bayangkan, Papua itu pulau terbesar di seluruh dunia dengan deposit emas terbesar seluruh dunia. Halo? Saya ngajar di Freeport, itu petinggi-petinggi dari pihak Indonesia bilang, Pak Ustadz, itu sudah 2 gunung yang kolaps. Gunung ribuan meter ke atas begini, sekarang udah ribuan meter masuk ke dalam. Itu Masjid Petambang, itu 1078 meter dari permukaan bumi ke dalam bumi, tahu? Jadi kalau ente sholat di situ, kagak bernapas. dibikin napasnya, tahu. 1078 meter di bawah permukaan bumi. Sudah 2 gunung, sekarang masuk gunung yang ketiga, mau kolaps lagi itu gunung ketiga. Konon deposit emasnya itu
sedimen tambang itu masuk ke kapal tuh dari tambang 4 pipa. Gede-gede. Ya, makanya ketika Departemen Perdagangan suruh bikin smelter atau penyaringan sedimen tambang itu kemudian menjadi barang jadi, mereka nggak mau karena nanti ketahuan apa saja yang disedot dari dalam bumi Irian itu 4 pipa itu beda-beda materialnya yang masuk ke kapal langsung, bisa jadi perak, bisa jadi emas, bisa jadi tembaga, bisa jadi uranium. Nanti bayangin itu, uranium itu kan bahan pembuat plutonium untuk bahan nuklir, itu luar biasa mahalnya. Nah, kata petinggi Freeport ini, kalau deposit emas saja dari Papua itu dibagi ke seluruh penduduk Indonesia, katakanlah 250 juta penduduk Indonesia, itu satu orang dapat 3 kilo. Halo? Kalau 1 kilo berapa? 600.000 ya sekarang ya? Kurang ya, 500 dia sama teman. 3 kilo kali 500.000 itu 1,5 miliar. Lumayan nggak? Lumayan banget. Bayangkan. Jadi deposit yang terbaca saja itu 250 juta kali 3 kilo itu sama dengan 750 juta kilogram atau sama dengan 750.000 ton. Anda bayangkan, dan sudah berapa ribu ton yang mereka angkut ke Amerika. Penduduk Papua masih pakai koteka, gitu, ya, epen toh, cupen bahasanya masih begitu. Aduh, kasihan. Orang Irian berobat ke puskesmas, dikasih obat penurun panas sama suster. Ini cepat minum supaya panasnya turun. Terus sudah tete ngopi dulu, dikasih kopi. Panas tuh kopi. Itu obat tadi dia masukkan ke dalam kopi. Heran itu suster. Pace, siapa itu obat kasih masuk ke dalam kopi? Ini saya kasih masuk obat penurun panas. Soalnya ini kopi terlalu panas. Orang Papua masih model begitu. Anda bayangkan, kita udah merdeka berapa tahun? Dia kan dari tahun 66. Obat penurun panas dia masukkan di kopi supaya kopi dingin. Nah, pusing kepala itu. Aduh, Masya Allah.